Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara dan sahabatku terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini kita masih bersama-sama dalam penantian datangnya Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus yang kita kenal dalam Minggu Advent. Dalam selamat berefleksi kali ini bersama saya Penatua Jendriaman Purba, firman Tuhan yang menjadi renungan kita adalah kita ambil dari buku Sahabat, dari dari Alkitab 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 18 yang temanya adalah jangan lupa. Pertama saya ingin membaca teks pengingat pada ayat 2a-nya supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi yang kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Bapak, Ibu, saudara dan sahabatku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah lupa menaruh kunci kendaraan, kunci rumah kita, atau mungkin kita bangun kembali dari persiapan tidur kita karena berpikir pintu depan atau pintu belakang tadi sudah saya kunci belum ya? Hal ini dinamakan memori jangka pendek menurut situs hellosehat.com. Memori jangka pendek itu hanya bisa mengingat sebentar, tidak bisa mengingat terlalu lama di otak kita. Karena otak kita akan memilih mana peristiwa yang penting akan disimpan sebagai jangka panjang, mana yang nggak perlu disimpan. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana dengan firman Tuhan yang kita dengarkan dalam ibadah-ibadah, baik ibadah minggu ataupun ibadah-ibadah kategorial? Di mana disimpannya? Apakah di memori jangka panjang atau di memori jangka pendek seperti kunci tadi? Sehingga apakah kita hanya ingat ketika hanya ayat-ayat lucunya saja yang tadi disampaikan di khotbah? Selebihnya kita tidak ingat lagi. Nah, karena itulah dalam hal ini Petrus berusaha mengingatkan kita dalam bacaan kita. Petrus menuliskan suratnya yang kedua kepada jemaatnya karena Petrus tahu bahwa akhir-akhir zaman akan muncul para pengejek-pengejek dari pengikut nabi-nabi palsu yang akan mengatakan kepada kita umat percaya, mana janji Tuhan yang mengatakan ia akan datang? Mungkin Tuhanmu lalai katanya, mungkin Tuhanmu lupa kata mereka. Dari dulu, dari nenek moyang leluhur-leluhur kita, langit yang ada sama sampai langit sekarang. Tidak ada perubahan. Dalam surat Petrus mengingatkan kepada jemaatnya, dan itu mengingatkan kita juga sahabatku, bahwa bagi Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun bagi kita, itu adalah satu hari bagi Tuhan. Jadi kalau kita berhitung dalam hal ini saudaraku, sekarang tahun 2022, kalau kita mulai dari hitungan pertama, berarti bagi Tuhan kita masih hanya 2 hari. Sekian mungkin tidak detik, di bawah detik lagi kalau ada. Karena baru 2022, karena tadi 1000 tahun baru 1 hari bagi Tuhan. Sehingga di sini saudaraku kita perlu berjaga-jaga. Karena kita tahu ayat Alkitab mengatakan sebagai penuntun kita bahwa
hari penghakiman Tuhan itu datang seperti pencuri malam. Kita tidak tahu kapan datangnya. Karena itu Petrus mengingatkan kita supaya kita selalu senantiasa dalam keadaan siap. Jadi ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan menghendaki kita agar ada di rumah Dia, kita sudah siap sehingga kita layak masuk Firdausnya. Saat ini sedang Piala Eropa, saudaraku dan sahabatku. Dalam pertandingan sepak bola ada yang namanya injury time atau dikenal pertambahan waktu setelah waktu resminya 45 menit. Ya, ini bisa jadi waktu yang terbuang karena merawat pemain cedera atau wasit melayani protes pemain. Nah, sehingga kita perlu menyamakan ini menurut saya seperti injury time tadi, pertambahan waktu. Karena Tuhan belum datang, yang mana datangnya tadi kita tidak tahu, itu adalah keuntungan bagi kita. Karena kita di situ punya injury time, kesempatan waktu untuk memanfaatkan, lebih menebalkan lagi iman, keyakinan, percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika hari penghakiman itu datang, maka kita sudah siap bersama-sama Tuhan di sebelahnya, di rumahnya yang kudus. Saya ingin membacakan ayat penutup dari Petrus, surat Petrus, sebagai pengingat juga bagi kita. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Kitalah saudaranya itu. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, bagi kemuliaannya sekarang dan selama-lamanya. Selamat dalam masa Advent, dalam masa penantian kehadiran Sang Juru Selamat. Terima kasih saudara dan sahabat terkasih, Tuhan berkati. Amin.